Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mali ba'dal iman billahi tawaddudu ilan nas." Rawahu Tabrani. Afdhalul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Rawahu Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal yang paling utama, amal ibadah yang paling utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang paling tinggi itu sebenarnya iman pada Allah. Sebab iman itu adalah salah satu syarat kita bisa masuk surga. Dengan iman itu kita mengimani la ilaha illallah, itu bisa menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Maka barang siapa yang mempunyai keyakinan pada Allah, walaupun sebiji semut ibaratnya, di dalam neraka nanti itu masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di akhirat itu, di hari kiamat, ketika di neraka itu semuanya mengalami siksaan yang luar biasa karena sebab dosa-dosa kita. Dosanya masing-masing banyak sedikitnya itu berbeda-beda. Nanti ada orang yang semuanya udah benar-benar maksiat, tapi masih ada iman di hatinya, masih ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amal yang paling terakhir yang bisa menyelamatkan daripada panas api neraka. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka iman ini luar biasa. Makanya nikmat yang terbesar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu kita harus menjaganya. Makanya kita ini dikasih Allah amanah. Iman ini suatu amanah. Kita ditunjuk oleh Allah, kita diberikan taufik, kekuatan oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah dengan iman tersebut. Contohnya kita bisa sampai di sini adalah panggilan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir, kita yakin dengan Allah, yakin dengan kebesaran Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan apa yang kita alami, apa yang sedang kita laksanakan. Semuanya itu kita yakin pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ini amalan yang luar biasa, amalan hati, ini iman, yakin pada Allah. Kalau sudah kunci hati kita ini adalah kegelapan, keraguan-raguan, dosa-dosa. Tapi kalau udah dibuka oleh Allah, keyakinan ini luar biasa. Tidak pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iman, ini ada amalan yang luar biasa, yaitu saling mencintai sesama manusia. Mencintai sesama saudara, mencintai sesama Islam. Makanya akhir zaman ini, naudzubillah min dzalik, sudah cinta ini sudah mulai hilang. Tidak ada rasa belas kasih, tidak ada rasa kasihan, kejam, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita buktikan ini adalah niat kita, cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim. Memang yang namanya setan itu selalu menghalangi kita. Sebab setan itu tidak rela kalau kita ini masuk surga. Setan itu tidak pernah rela kalau kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada setan ini ada dua, yaitu setan yang pertama setan yang membisikkan supaya kita berbuat maksiat. Dengan kita baca ta'awud, kita berzikir, itu setan itu pergi. Tapi ada setan yang langsung mengajak kita berbuat jahat, langsung mengajak kita berbuat maksiat, yaitu dari bangsa manusia. Ini yang lebih bahaya. Maka alhamdulillah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga daripada setan yang bentuknya jin ataupun setan yang bentuknya manusia. Ini menghalangi dua.
menghalangi keimanan kepada Allah, menghalangi saling cinta sesama manusia. Maka oleh sebab itu kita perbanyak membaca ta'awud. Jangan lupa setiap hari kita baca ta'awud. Jangan hanya sekali 2 kali. Kalau perlu kita baca 10 kali, 20 kali, 100 kali. Pernah saya nanya sama guru saya, Kiai, kenapa kita sudah baca a'udhu tapi masih setan itu seakan masih goda kita? Sebab ta'awud kita baru ta'awud sampai lidah saja. Ta'awudnya belum menyender kepada Allah langsung. Jadi masih ada keraguan-keraguan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan. Ini adalah suatu amal yang luar biasa. Sebab keyakinan inilah yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kan kita minta rezeki, sering kita minta selamat, sering kita minta apa saja. Tapi jarang-jarang sekali kalau kita minta keyakinan yang luar biasa, keyakinan yang tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan kita berzikir pada Allah, terbukalah yaitu pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan keyakinan kepada akhirat, khususnya keyakinan kepada alam akhirat nanti. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita malam hari ini adalah suatu saksi nanti. Saksi bahwasanya kita ini adalah sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa afdhalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Wa afdhalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling utama keislamannya. Jadi orang Islam mana yang baik, mana yang enggak, ini ada buktinya, ada cirinya. Islam yang terbaik adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang bisa mencegah tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lainnya. Bukan hanya orang Islam saja, kepada tetangga kita walaupun agamanya bukan Islam. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia baik dengan kita. Namanya itu apa namanya? Kafir zimmi. Kafir yang sama orang Islam itu baik. Itu juga tidak boleh kita sakiti dengan tangan kita dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan menyakiti dengan lidah kita. Yang bahaya ini lidah. Lidah ini luar biasa. Seperti fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan sekali beres. Kalau fitnah ini terus dan menerus, sakit penderitaan yang luar biasa. Makanya dikatakan ada kalimat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, lisan ini yang bahaya. Lisan ini penyakitnya banyak. Di antaranya adalah dusta, membohongin orang lain, termasuk suatu yang menyakiti orang Islam. Kedua, membicarakan aib orang lain, membuka orang lain, ghibah namanya. Ghibah ini luar biasa dosanya. Ini bisa dilakukan oleh orang tua juga. Dosa ini. Kalau muda itu dosa-dosa udah biasa. Karena masih penuh dengan hawa nafsu. Tapi kalau orang tua, ada yang orang tua yang belum bisa nahan nafsu juga ada. Yang belum bisa mencegah mulutnya dari berbuat ghibah itu. Sebab ghibah ini dikatakan lebih dosanya besar daripada zina. Makanya oleh sebab itu mudah-mudahan mulut kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keislaman yang sempurna adalah kita bisa menjaga lidah, tangan kita dari menyakiti orang lain. Wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling utama, orang beriman imannya, tadi mah Islamnya, sekarang imannya. Orang yang imannya paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling akhlaknya yang paling bagus, yang paling penyabar, paling dermawan, yang paling lembut, yang paling itunya. Kalau kita belum bisa seperti itu, ya, masih belum bisa kita mah. Oleh sebab itu kita harus latihan. Makanya kita ini harus latihan lah, supaya akhlak kita perlu dididik, supaya nggak bisa sabar, belajar sabar. Nah, bisanya pelit, belajar dermawan. Yang biasanya kita nggak ramah, belajar ramah lah gitu. Itu insya Allah kalau menjadi kebiasaan, maka iman kita akan sempurna, yaitu dengan akhlak yang baik. Itulah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdhalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang paling terbaik, orang yang hijrah. Hijrah itu pindah ke tempat satu ke tempat yang lain. Seperti dari Mekah ke Madinah, hijrah seperti Rasul. Tapi hijrah yang paling hebat, hijrah yang paling utama adalah yaitu hijrah meninggalkan
yang jahat menjadi baik. Yang tadinya hijrah daripada yang selalu berbuat dosa, selalu menjadi berbuat yang mengandung pahala. Nah, itulah namanya hijrah yang terbaik. Hijrah yang terbaik pisan adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa meninggalkan larangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa abdalu jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang yang berjuang di jalan Allah yang paling utama adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Pertama, ketika mengingin berbuat dosa, dia bisa tahan. Yang kedua, bisa menahan nafsunya ketika dia marah, dia bisa sabar. Ketika dia itu diuji oleh musibah dan lain sebagainya, dia bisa semakin tabah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti hawa nafsu, mencaci maki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk hidayahnya, taufik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.